Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Video ini kami buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Elektronika Dasar yang dibimbing oleh Dr. Andes Bapak Alex Haryanto MSI, Dr. Insinyur Bambang Sujanarko, Dr. Andes Mariani MPD. Dalam presentasi ini kami akan membahas tentang pengujian dan pengukuran komponen elektronika pasif serta bagaimana cara mengetahui kondisi apakah komponen tersebut masih berfungsi dengan baik atau sudah rusak. Kapasitor elektrolit adalah jenis kapasitor yang menggunakan elektrolit cair atau padat sebagai salah satu bahan utama untuk meningkatkan kapasitansi. Kapasitor ini memiliki polaritas dari kutub positif dan kutub negatif, sehingga pemasangan harus sesuai arah tegangan. Biasanya digunakan dalam rangkaian yang membutuhkan kapasitansi besar, seperti pada power supply, amplifier, dan filter sinyal. Ciri-ciri kapasitor elektrolit: 1. Memiliki polaritas ada kutub plus dan min. Yang kedua, ada nilai kapasitansinya besar, bisa mulai dari mikrofarad, simbolnya μF, hingga ribuan mikrofarad. Yang ketiga, bentuknya silinder mirip tabung kecil. Selanjutnya, kelebihan dari kapasitor elektrolit adalah yang pertama, kapasitansinya besar dalam ukuran fisik yang kecil, harga relatif murah, kemudian kekurangannya tidak bisa dipasang terbalik, yang ini ya, nanti bisa meledak, tidak cocok untuk frekuensi tinggi, umurnya bisa menurun seiring waktu dan pemakaiannya. Ini kapasitor 330, yang ini 480 ya. Untuk pengukurannya kita arahkan ke sini. Ini untuk ininya normal, kita coba dulu yang 330. Untuk mati on. Lalu kita coba yang 480. Untuk mengetahui kapasitor ini rusak atau tidak, tadi kan sudah dijelas. Tadi kan kita sudah mencoba untuk menghitung di multimeter. Ininya ada ukurannya. Ketika kita coba seperti ini, nah ini kondisinya baik ya. Nah ini juga kondisinya masih baik. Kalau kondisinya tidak baik itu dilihat dari ininya ya, ada apakah di sini ada bengkak atau tidak, apakah ada cairan yang bocor, atau warnanya di sini ada yang berubah seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan apa sih itu trafo. Trafo adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik yang lainnya. Tegangan listrik yang dihasilkan dari trafo ini ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Berbentuk kumparan dari kawat yang dililitkan pada besi. Ada dua jenis kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer sendiri adalah lilitan pada inti besi sebagai tempat masuknya arus, dan sedangkan kumparan sekunder adalah lilitan pada sisi lain inti besi dan sebagai keluar masuknya arus listrik. Trafo sendiri berfungsi untuk mengubah besaran listrik pada suatu rangkaian atau berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik pada suatu rangkaian. Karakteristik dari trafo sendiri adalah: 1. Frekuensi daya input dan outputnya sama. Kedua, semua trafo menggunakan hukum induksi elektromagnetik. Yang ketiga, kumparan primer dan sekunder tidak memiliki sambungan listrik. Yang keempat, tidak ada bagian yang bergerak yang diperlukan untuk
mentransfer energi. Prinsip kerja dari trafo ini sendiri yaitu didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik. Trafo menggunakan kumparan kawat yang jika dialiri arus bolak-balik akan menciptakan induksi elektromagnetik. Artinya, arus listrik pada kawat melingkar menghasilkan medan magnet. Apa saja sih komponen yang terdapat pada trafometer? Ada tiga. Kumparan primer, sekunder, dan inti besi. Jenis-jenis trafo sendiri ada banyak. Ada trafo step down, trafo step up, trafo satu fasa, trafo tiga fasa, trafo daya, trafo distribusi, trafo pengukuran, trafo arus, dan masih banyak lagi. Baik, kita akan memulai pengukuran transformator menggunakan multimeter. Di sini menunjukkan nilai dari transformatornya adalah 4,6. Itu membuktikan bahwa ini belum dikatakan normal. Jika normal itu di atas 2 atau 10. Nah, jika sudah bernilai seperti itu artinya sudah mendekati normal. Nah, di sini saya akan menambah. Kalau belum mendekati 100 atau masih di bawah 100 itu berarti belum normal. Tapi kalau sudah di atas 100 itu berarti sudah normal. Sebentar. Kita coba di yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai resistor. Resistor adalah komponen listrik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran arus listrik. Resistor sendiri berfungsi untuk yang pertama mengurangi arus listrik, yang kedua menurunkan tegangan, yang ketiga membagi tegangan, yang keempat melindungi komponen sensitif seperti LED, dan yang terakhir adalah sebagai bagian dari filter, osilator atau pengatur waktu. Kemudian prinsip kerja dari resistor sendiri adalah ketika arus listrik masuk mengalir melalui resistor, sebagian energi listrik akan diubah menjadi energi panas karena hambatan yang ada dalam resistor. Kemudian jenis-jenis resistor yaitu yang pertama resistor tetap. Resistor ini memiliki nilai hambatan yang tidak bisa diubah. Contohnya seperti resistor karbon, film logam, dan kawat. Kemudian yang kedua ada resistor variabel. Resistor ini memiliki nilai hambatan yang bisa diubah-ubah. Selanjutnya adalah cara mengukur nilai resistansi pada resistor. Yang pertama yaitu bisa dengan membaca nilai teoritis pada resistor yang ditunjukkan dengan gelang warna yang terdapat pada resistor tersebut. Kemudian yang kedua bisa dengan mengukur menggunakan alat ukur seperti multimeter. Kemudian lanjut pada resistor yang berwarna biru. Di sini memiliki 5 gelang warna. Gelang pertama berwarna abu-abu, kedua merah, yang ketiga hitam, yang keempat itu warna emas, dan yang terakhir adalah coklat. Nah, pada resistor 5 gelang warna ini yang menjadi disit awalnya yaitu pada gelang 1, 2, dan 3. Kemudian disit keempatnya gelang keempatnya merupakan pengali dan gelang kelima sebagai nilai toleransi. Pada gelang warna abu ini memiliki nilai 8, merah 2, hitam adalah 0. Kemudian emas ini sebagai pengali memiliki nilai 0,1 ohm. Kemudian coklat sebagai toleransi memiliki nilai kurang lebih 1%. Jadi ketika dihitung menghasilkan 800 dikali 0,1 ohm.
Jadi hasilnya 82 ohm dengan toleransi kurang lebih 1%. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kapasitor keramik. Kapasitor keramik sendiri merupakan jenis kapasitor yang menggunakan bahan dieelektrik berupa keramik. Kapasitor ini termasuk dalam kategori kapasitor non-logam, artinya tidak memiliki kutub positif maupun negatif, sehingga tidak dapat dipasang dalam rangkaian ke arah kemana saja. Ciri-ciri dari kapasitor keramik adalah yang pertama, bentuknya kecil dan bulat pipih atau seperti cakram, kadang juga persegi. Kapasitansi kecil biasanya PF atau picofarad hingga mikrofarad. Yang keempat ada kategori cukup besar, biasanya 5% hingga 20%. Yang terakhir ada stabilitas dan koefisien temperatur tergantung pada jenis keramik yang digunakan. Terus selanjutnya ada struktur kapasitor keramik. Yang pertama ada elektroda atau plat logam di dalam. Yang kedua ada lapisan keramik sebagai bahan dieelektrik. Yang ketiga kaki kriminal sebagai konektor ke rangkaian. Yang selanjutnya ada kelebihan dari kapasitor keramik. Yang pertama ukuran kecil, yang kedua biaya murah, yang ketiga bahan terhadap suhu tinggi, yang keempat cocok untuk frekuensi yang tinggi. Kapasitor keramik yang pertama ada kapasitansi rendah, yang kedua bisa berubah kapasitansinya akibat tegangan atau suhu, yang ketiga ada toleransi kurang presisi dibandingkan kapasitor film atau elektrolit. Contoh penggunaan kapasitor keramik itu ada filter, osilator, dan rangkaian tuning. Cara kerja kapasitor keramik sendiri bekerja berdasarkan prinsip penyimpanan dan pelepasan muatan listrik melalui dua pelet konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dieelektrik berupa keramik. Sekian dari video presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.